Pak Rusdi. Ustaz, di medsos sedang banyak beredar tentang hadis menjelaskan suatu peristiwa yang akan terjadi jika Ramadan tahun ini pertengahannya Ramadan jatuh pada hari Jumat. Mohon penjelasannya. Setelah petang hari kami dimasukkan lagi ke penjara dalam keadaan terikat dengan rantai besi. Fabaina nahnu naji'u minal amal ba'dal maghrib. Suatu hari setelah sholat maghrib kami pun pulang, habis kerja di gurun pasir, pulang masuk ke penjara. Ma'a sahibil ladzi kana yahfazuna infatahal qaid min rijli. Tiba-tiba aja rantai besi itu terlepas dari kaki. Waqa'a 'alal ardi. Jatuh rantai besi itu ke tanah. Wasafal yawma was-sa'ah. Dia sebutkannya hari ini jam segini. Hari ini jam segini lepas rantai besi itu. Fawaqafal waqtal ladzi ja'at fihi al-mar'ah. Pas pada hari dan saat itulah emaknya itu datang menjumpai Imam Taqi bin Makhlad. Wada'a syekh. Hari itu syekh berdoa. Fanahadha ila alladhi kana yahfazuni wa saha alayya. Lalu tentara yang mengawal kami itu pun berteriak, kasartal qaid, kau yang sudah mencopot rantai besi ini? Qultu la, aku tak ada ngapa-ngapain. Innahu saqata min rijli. Rantai itu lepas jatuh dari kakiku. Fatahayyara. Bingung tentara-tentara itu. Wa ahdara ashabahu, panggilnya kawan-kawannya. Hei kawan, ini ada rantai besi lepas. Wa ahdarul haddad, mereka panggil tukang besi. Wa qayyaduni, mereka panggil tukang besi, diikatnya sekali lagi. Falamma masyaitu, saya melangkah khutwatin beberapa langkah, saqatal qaidu min rijli. Lepas lagi rantai besi, borgol kaki saya itu. Fatahayyaru fi amri, mereka pun bingung. Fada'u ruhbanahum, mereka panggil pendeta mereka. Faqalu li, panggil pendeta, Pak pendeta ini kok lepas ini rantainya, kenapa orang ini? Maka ditanyalah pendeta, alaka walidatun, makmu masih hidup? Qultu na'am, makmu masih hidup? Masih. Wa faqa du'a'uha al-ijabata, doa emakmu dikabulkan Allah SWT. Wa qad atlaqaka Allah yang melepaskan engkau. Fala yumkinuna taqyiduka. Kalau sudah dilepaskan Allah, tak mungkin kami menahan engkau. Fazawwaduni, dikasihnya saya bekal, makanan, pakaian. Wa ashabuni liman awsalani ila nahiyatil muslimin. Lalu diutus satu tentara menemani saya, maka saya pun dilepaskan ke pasukan kaum muslimin. Itulah sebabnya saya bisa balik sekarang. Kisah ini penutup tentang pentingnya berdoa, apalagi kalau masih hidup ibu. Bagi yang masih hidup ibunya, banyak-banyaklah minta doa ibu. Yang tak ada, bulan Ramadan ini bacakan Quran, bawakan beras, sedekah fakir miskin, hadiahkan pahalanya kepada almarhumah. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok kita akan ketemu stasiun ke-41. Fakir. Nama stasiunnya Fakir. Fakir tuh nggak ada duit nggak? Iya. Besok kita bahas tak ada duit. Baik jamaah, kita akan jawab beberapa pertanyaan dari Pak Rusdi. Ustaz, di medsos sedang banyak beredar tentang hadis menjelaskan suatu peristiwa yang akan terjadi jika Ramadan tahun ini pertengahannya Ramadan jatuh pada hari Jumat. Mohon penjelasannya. Buka-buka ala Republika. Saya sudah kirim ke Republika. Coba cari tulisan Ustadz Abdul Somad di Republika. Ini saya bacakannya. Pada tanggal 15 Ramadan, malam Jumat akan terjadi kejutan. Tiupan sangkakala. Membangunkan semua orang yang tidur malam Jumat itu, 15 Ramadan. Mengejutkan orang yang terjaga. Kita malam ini berapa Ramadan? 14. Berarti besok malam. Besok malam, 15 Ramadan, akan ada kejutan, akan ada tiupan. Semua yang tertidur besok malam terjaga. Semua perempuan-perempuan besok akan keluar dari tempat pingitannya. Biasanya perempuan apapun yang terjadi dia diam dalam. Tapi besok keluar. Kalau perempuan yang keluar, apalagi laki-laki. Dan akan terjadi zalazil, gempa yang banyak. Di mana hadis ini? 3. 1 dalam kitab Al-Fitan, karya Imam Nu'aim bin Hamad.
Dua, riwayat Abu Abdullah Al-Hakim. Tiga, Abu Nuaim dalam kitab Akhbar Asbahan. Dah. Apa komentar ulama tentang hadis ini? Tiga. Yang pertama, Imam Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir juz 4 halaman 52, hadis ini tidak ada sanadnya, periwayatnya tidak siqah, tidak diriwayatkan dari riwayat yang kuat. Dua, Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at juz 3 halaman 191, hadisun maudhu', hadis palsu. Tiga, Imam Az-Zahabi, hadisun maudhu', hadis palsu. Sudah di-share beberapa hari yang lalu di Republika Online. Wallahu a'lam bishawab. Apa Aizat Malaysia? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah doa dulu atau ikhtiar dulu? Doa itu tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Nah, jadi dia tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Kalau Bapak berdoa dulu, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Kau doa Rabbi habli minas shalihin? Iya, udah nikah? Belum? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Adapun orang sudah menikah baru berdoa. Nah, jadi tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Kalau mau diurutkan biasanya orang usaha, sehabis usaha ikhtiar, habis ikhtiar doa, habis doa tawakal. Kalau dapat syukur, tak dapat sabar, ridha. Itu urutan yang biasa. Tapi kalau Pak Aizat mau, Encik Aizat mau ubah, berdoa dulu, habis doa baru berusaha, habis usaha baru tawakal. Ya, tak apa-apa, tak masalah. Karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tiga, Ustadz, apa hukumnya menjual barang KW? Nabi SAW masuk ke pasar, dimasukkannya tangannya ke dalam. Ya hadza ya sahibat ta'am, penjual makanan, apa ini? Kenapa yang di dalam ini basah, yang di luar kering? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kalau basah tak laku, jadi kami tutup dengan yang kering. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Jadi ada merek-merek yang asli, original, lalu kemudian dicetak yang KW, maka dia sudah menipu. Man ghasyana falaysa minna. Tapi ada barang-barang yang memang dia original, yang harganya sampai ratusan juta. Kemudian mereka ini memang tahu bahwa ada produk KW-nya, sudah menjadi umum, dan dia tidak merasa dirugikan. Tas kah namanya, sepatu. Pokoknya orang yang beli itu tahu bahwa itu KW, dan orang yang makai pun tahu KW. Begitu ditengoknya tas, udah tengok muka KW. Artinya dia tidak memalsukan, itu memang udah terjadi pada produk itu. Maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia sendiri atau sekelompok, itu tipu, tak boleh. Tapi kalau kita balik ke kajian kita, menghindari yang haram, takwa. Menghindari yang syubhat, wara. Menghindari yang halal, zuhud. Jadi kalau mau menghindari ini, syubhat ini, wara. Ibu Sri Mulyani, Sri Mulyati, Ustadz, jika seorang sudah haji kemudian meninggal, kain kapan ihramnya boleh dipakai untuk kain kapan? Boleh. Kain kapan ihram itu? Nah, kemarin habis umroh atau haji, kain kapan dibawa pulang. Kan mubazir tuh, dicampakkan di hotel-hotel tuh. Bawa pulang. Tuh kan. Tapi jangan ada niat macam-macam. Jangan pula sengaja disimpan, pesan ke anak-anak, nanti kalau papa meninggal tolong bungkus pakai kain ihram. Untuk apa, Pak? Supaya waktu dicek malaikat, nggak usah diperiksa lah, ini sudah habis umrah. Jangan mengakal-akali malaikat. Boleh.
Bolehkah kita bersifat tafaul? Tafaul itu artinya mencari barokah, mengalap barokah. Ya, beberapa sahabat Nabi SAW meninggal dunia memakai kain yang dulu pernah diberikan Nabi kepadanya. Kenapa? Karena mengharapkan barokah. Nah, dipakainya kain ihram itu, tapi bukan mau mengakal-akali malaikat. Mereka boleh tayamun, tabarruk, tafaul. Terakhir, Dwi Sania. Ustadz, bagaimana cara menghadirkan hati ketika berdoa? Ketika kita berdoa, kita lupa apa yang kita ucapkan. Apakah itu termasuk lalai? Lalai lah. Sampai lupa apa yang diucap, atau kemana-mana hatinya. Ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Nampak toples. Toples tempat kue hari raya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Nampak pasar bawah. Allahumma innaka afuwwun. Itu namanya hati tak hadir, teman. Maka sebelum berdoa itu istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ini hati kita. Ini cawannya. Isi cawan itu pergi entah kemana-mana, terbang. Balikkan dia dulu, letakkan dia di dalam. Dah. Baru doa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb. Entah kemana-mana. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya afu, Allahumma innaka afuun, engkau maaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah kami, ya Allah. Hadis riwayat Aisyah. Kalau aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, itu apa doanya ya Rasulullah? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan lupa tiap malam baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.